Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini saya mau share sesuatu yang menurut saya itu sangat menarik, yaitu dua bisnis yang tidak akan ada matinya sampai kapanpun ya. Nah, di video kali ini tentunya saya tidak asal bicara, saya juga sudah melakukan beberapa riset. Nah, gini teman-teman, sebenarnya gini teman-teman, semua itu ada masanya, semua itu ada momennya, yaitu memang benar teman-teman ya. Misalnya gini, seperti sekolah, seperti pertemanan, mungkin juga akan ada fasenya. Begitu juga dengan bisnis ya. Dulu, bisnis jual pulsa itu sangat menjanjikan, bahkan saya dulu bisa membeli, BlackBerry ya teman-teman waktu saya masih sekolah hanya dengan saya, mengumpulkan keuntungan dari berjualan pulsa. Misalnya ya, ini bukan konten diskriminasi penjual pulsa berarti sekarang prospeknya nggak bagus ya teman-teman, tapi ini hanya sebagai contoh. Nah, tapi sekarang memang kalau misalnya kalian berjualan pulsa di tahun 2022 ini, itu bisa dibilang pendapatannya tidak akan semelejit saat, di tahun-tahun sebelumnya ya. Kenapa? Karena sekarang kita itu dipermudah dalam aksesnya. Sekarang, semua marketplace ya teman-teman, seperti Shopee, Tokopedia, terus Dana, link aja dan lain sebagainya, itu juga memudahkan, memudahkan orang-orang untuk membeli pulsa dengan harga yang lebih murah. Seperti itu teman-teman. Jadi orang yang melek akan teknologi otomatis, "Oh, saya mau isi sendiri aja lah, ini lebih irit ya, selisih-selisih, 1.000, 2.000 tapi kan kali berapa bulan, kali berapa tahun." Seperti itu teman-teman. Nah, jadi gini, terus ada nggak sih, peluang usaha yang, prospeknya tidak akan ada matinya? Ada teman-teman. Nah, saya juga akan, jelaskan apa alasannya. Tapi ini adalah konten yang bersifat sudut pandang. Jadi kalian boleh setuju, boleh nggak setuju. Nanti kalian bisa komen ya teman-teman di bawah video ini, apakah kalian setuju dengan konten ini atau enggak ya. Kalau setuju, alasannya kenapa? Kalau nggak setuju, alasannya kenapa ya. Sertakan alasannya ya teman-teman, karena setiap jawaban itu pasti ada alasannya, seperti itu. Yang pertama adalah bisnis yang bergerak di bidang makanan teman-teman ya. Nah, jadi apabila kamu yang nonton video ini itu adalah orang yang mempunyai bisnis makanan ya, entah itu bahan baku, entah itu makanan jadi ya atau bahan olahan, itu saya yakin ya teman-teman, saya yakin, bisa dibilang itu nggak akan ada matinya. Gini, orang itu ya teman-teman, banyak sekali fenomena di negara kita ya teman-teman, anak yang putus sekolah. Ya, ini mohon maaf bukan diskriminasi sekali lagi, tapi emang fenomenanya seperti itu. Putus sekolah karena apa? Karena kurang biaya, ya. Orang bisa menahan, ya udah saya mengesampaikan pendidikan saya nggak apa-apalah daripada saya sekolah nggak ada modal, saya mendingan kerja. Nah, orang bisa menahan seperti itu, ya. Nggak apa-apalah saya nggak mau membeli barang, yang mahal dulu, yang penting saya buat, membeli yang lain dulu. Nah, gini, tapi orang nggak mungkin bisa menahan lapar lebih dari 3 hari, itu nggak mungkin. Bahkan kalau misalnya kita 1 hari itu kita nggak makan ya teman-teman, itu udah bisa dibilang udah nggak ada tenaga. Jadi bisa dibilang bahwa, pelaku usaha yang bergerak di bidang makanan ini, entah itu supplier bahan bakunya ataupun, penjual makanannya, itu pasti prospeknya bagus dan nggak ada matinya. Asalkan, kalian dalam hal berjualannya itu juga menggunakan cara-cara yang benar. Misalnya gini, saya penjual, masakan Padang misalnya. Nah, gini teman-teman, "Loh, saya kemarin nonton di channel YouTube Sales Magic, katanya usaha makanan itu nggak ada matinya. Tapi kalian membuat sebuah restoran misalnya, tapi, restorannya itu kalian itu nggak bersih, kotor, pelayanannya buruk, ya nggak akan laku. Jadi walaupun kalian usahanya di bidang makanan ya, tapi ya kan juga harus memperhatikan aspek-aspek yang, mempengaruhi kemajuan sebuah usaha. Misalnya dari segi pelayanannya, keramah tamahannya, rasa makanannya seperti apa, ya, dan harganya juga terjangkau atau enggaknya. Nah, jadi, kenapa saya bilang bahwa, usaha makanan ini nggak ada matinya, karena semua orang butuh makan. Ya seperti sama halnya teman-teman ya, seperti bisnis minyak goreng yang waktu itu saya bahas ya teman-teman,
di beberapa bulan yang lalu, minyak goreng, supplier, bahan baku, ya, pokoknya yang berhubungan sama makanan lah, bahan olahan atau apapun itu, entah itu kalian menjadi seorang supplier, sales, motorisnya, ataupun kalian, penjual angkringan sekalipun, itu nggak ada matinya, ya. Asalkan memenuhi beberapa aspek-aspek yang mempengaruhi sebuah usaha itu, bisa dikatakan maju atau enggak. Misalnya, saya mau bikin usaha angkringan, tapi lokasinya di dalam desa, ya itu nggak akan laku teman-teman ya. Kalian juga harus memperhatikan lokasinya ya, promosinya, itu harus tetap diutamakan. Oke, terus yang kedua adalah bisnis yang bergerak di dunia online ya. Setuju atau nggak setuju ya, percaya atau nggak percaya, tapi coba kalian luangkan waktu untuk mendengarkan apa yang ingin saya sampaikan. Sekarang ya teman-teman, khususnya di tahun 2022 ini ya, apalagi semenjak awal pandemi itu, semua hal itu berombak ya, dalam artian itu, berubah yang awalnya itu offline menjadi online ya. Saya KTP saya waktu itu patah, saya datang ke Capil, "Pak, saya mau, benerin KTP Pak, KTP saya patah." "Ya udah Mas, online aja." Saya mau mencarikan dana BPJS saya yang beberapa, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu itu mau saya cairkan semuanya. Kalau dulu, waktu saya, apa ya, menemani teman saya itu langsung bisa. Ya udah, mana pakarnya, mana ininya, udah selesai. Tapi sekarang nggak, lewat online ya Mas. Nah terus apa ya, dulu kalau misalnya mau transfer bank ya, kita harus ke rekening dulu, kita transfer. Sekarang pakai m-banking. Dan ada juga, perusahaan e-wallet lainnya yang, menyediakan bebas biaya transfer ya, seperti Dana dan lain sebagainya. Ini bukan endorsement ya teman-teman, ini adalah faktanya seperti itu. Seperti Dana, top up ShopeePay itu kan free biaya admin, seperti itu. Nah, gini teman-teman, dari hal-hal tersebut, dari, apa ya, fenomena tersebut, saya bisa menyimpulkan bahwasanya bisnis online itu nggak ada matinya. Nah, tapi bisnis online itu banyak banget teman-teman. Ada ribuan bahkan ratusan ribu bisnis online ya. Tapi saya yakin itu prospeknya bagus asalkan dilakukan dengan konsisten. Misalnya nih, YouTuber misalnya ya. Apakah YouTuber itu, prospeknya bagus? Ya bagusnya ya bagus, tapi tergantung bagaimana cara kita mengelolanya ya. Ya seperti kita harus upload konten setiap hari, upload video yang informatif, yang bermanfaat ya. Kita mau jadi dropshipper, mau jadi, membuat toko online, ya semuanya harus tetap apa ya, jangan, kita berpikir ini makanan sama usaha online ini nggak ada matinya, terus kalian membuka, "Loh kok nggak laku?" Ya itu bukan seperti itu, konotasi dalam video ini ya teman-teman. Jadi gini, dalam cara belanja ya teman-teman. Dulu waktu saya kecil, itu kalau misalnya lebaran, wah saya itu ngantri teman-teman. Saya ngantri di pasar ya, ya pokoknya apa, membeli baju ya, membeli baju, membeli pakaian untuk lebaran lah, untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Sekarang fenomena seperti itu udah nggak ada, hampir nggak ada ya, masih ada tapi udah sangat sedikit. Sekarang orang tinggal pencet, barang datang, pencet, barang datang. Ya, saya pun mengalami sendiri teman-teman untuk beberapa momen-momen tertentu toko online saya yang, supplier dan akun-akun dropshipper saya pun itu penjualnya sangat-sangat meningkat. Ya, karena apa? Gaya belanja orang Indonesia atau masyarakat kita itu sudah beralih dari offline menjadi online. Walaupun nggak semuanya, tapi bertahap dan saya yakin ya teman-teman, saya sangat yakin untuk kedepannya semua hal itu dilakukan secara online ya. Setuju nggak dengan apa yang, saya share di video ini ya teman-teman? Maaf kalau misalnya pembawaan saya terlalu terburu-buru, saya terlalu bersemangat. Ya kalian tahu sendiri ya teman-teman, beberapa bulan yang lalu saya sempat vakum dari channel YouTube Sales Magic. Tapi untuk hari ini dan seterusnya saya akan tetap memberikan video-video yang bermanfaat seputar dunia marketing, sales, jual beli, dunia supplier ya teman-teman. Oke, nah nih menurut kalian nih, setuju nggak kalau misalnya bisnis makanan sama bisnis online itu adalah bisnis yang nggak ada matinya? Kalau setuju, silakan tulis di kolom komentar video ini. Dan kalau kalian punya referensi bisnis lain, silakan bisa
komen juga di bawah video ini ya teman-teman. Bisnis yang nggak ada matinya, menurut kalian itu apa sih? Dan alasannya itu apa? Ya, jadi di sini kita bukan untuk saling menggurui, tapi kita di sini untuk saling belajar, kita untuk saling menerima hal baru, untuk saling melengkapi. Terima kasih, see you next time. Jangan lupa bagi yang baru ketemu sama channel YouTube ini, silakan dibantu subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya, di-share ya. Karena di 50.000 subscriber, saya akan mengadakan giveaway. Dan jangan lupa untuk follow IG saya ya teman-teman, @bangkit_real, linknya ada di bawah video ini. See you next time, sampai jumpa.